Suara lonceng gereja bergema lembut di pagi yang cerah. Kelopak bunga mawar putih berserakan di sepanjang karpet merah. Tapi di balik senyuman pengantin wanita yang berdiri di depan altar, ada air mata yang tertahan. Air mata yang menyimpan rahasia besar. Rahasia yang bahkan calon suaminya sendiri tidak tahu. Namanya Sari. Gadis sederhana berusia 27 tahun yang bekerja sebagai guru TK di pinggiran kota Jakarta. Wajahnya biasa saja, tidak secantik artis-artis yang sering muncul di televisi. Tapi ada kehangatan di matanya, ada ketulusan di senyumnya. Kehangatan yang membuat anak-anak didiknya selalu merasa nyaman di dekatnya. Pagi itu, Sari berdiri di depan cermin kamarnya yang sederhana. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya. Bukan gaun mewah dengan payet berkilauan seperti di majalah-majalah pengantin. Ini hanya gaun rental seharga 2 juta rupiah. Tapi bagi Sari, gaun ini sudah seperti gaun princess. Gaun yang tidak pernah ia bayangkan akan ia kenakan. Tangannya gemetar saat menyentuh kerudung pengantin yang tergantung di kepala. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena bahagia, bukan karena gugup seperti pengantin pada umumnya, tapi karena takut. Takut akan apa yang akan terjadi setelah hari ini. Kamu yakin dengan keputusanmu, nak? Suara ibu memecah keheningan kamar yang sempit itu. Sari menoleh. Ibu berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya lusuh yang sudah berkali-kali ditambal. Wajahnya keriput, tangannya kasar. Tangan yang selama ini bekerja keras sebagai tukang cuci untuk membiayai hidup mereka berdua setelah ayah meninggal 10 tahun lalu. Sari tersenyum, senyum yang dipaksakan. Iya bu, Sari yakin, tapi dalam hati, Sari tidak yakin sama sekali. Bagaimana dia bisa yakin? Dia bahkan baru mengenal calon suaminya 3 bulan yang lalu. 3 bulan, 90 hari. Itu bahkan belum cukup untuk benar-benar mengenal karakter seseorang. 3 bulan yang lalu, Sari tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah drastis hanya karena satu kejadian di hari Jumat sore yang panas itu. Seperti biasa, Sari pulang dari sekolah dengan naik angkot jurusan Tanah Abang Kampung Melayu. Angkot tua yang sudah tidak layak jalan itu penuh sesak. Bau keringat bercampur dengan bau knalpot yang menyengat. Sari berdiri di dekat pintu, bergelantungan di pegangan besi yang berkarat. Di tengah perjalanan, angkot itu berhenti mendadak. Sari yang tidak siap hampir terjatuh, tapi seseorang menangkap lengannya tepat waktu. Seorang pria berjas rapi dengan wajah tampan dan aura yang berbeda dari penumpang lainnya. "Hati-hati mbak," katanya sambil tersenyum. Sari hanya mengangguk pelan, pipinya merona. Bukan karena jatuh cinta pada pandangan pertama seperti di sinetron-sinetron, tapi karena malu. Malu karena baju kerjanya yang sudah kusam, malu karena tas batiknya yang sudah robek di sudut, malu karena dia merasa tidak pantas ditolong oleh pria sebaik itu. Pria itu turun di halte yang sama dengan Sari. Kebetulan, atau memang takdir, mereka berjalan ke arah yang sama. Gang sempit penuh sampah di pinggir jalan raya. "Mbak tinggal di sini juga?" tanya pria itu ramah. "Iya mas," jawab Sari singkat. Dia tidak terbiasa berbicara dengan orang asing, apalagi pria. "Oh, kebetulan, saya baru pindah kontrak di sini. Namanya Dimas. Dimas Prasetyo." Sari hanya tersenyum tipis. Dia tidak memperkenalkan diri. Bukan karena sombong, tapi karena dia tidak tahu harus berkata apa. Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Di angkot, di gang, di warung Mang Udin tempat Sari biasa membeli nasi bungkus untuk makan malam. Dimas selalu menyapa dengan ramah, selalu tersenyum. Perlahan, Sari mulai terbiasa dengan kehadirannya. Sampai suatu hari,
Dimas datang ke kontrakan Sari dengan membawa sekotak kue. "Maaf Mbak Sari, saya tahu ini tiba-tiba, tapi bolehkah saya bicara dengan Ibu?" Jantung Sari berhenti sejenak. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu apa yang akan dibicarakan Dimas dengan ibunya. Dan dia tidak siap. Tapi ibu justru terlihat senang. Sangat senang. Matanya berbinar saat Dimas duduk di tikar lusuh di ruang tamu mereka yang sempit. Dimas berbicara dengan sopan, menjelaskan pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan properti, menjelaskan niatnya yang serius untuk meminang Sari. "Ibu tahu ini terlalu cepat," kata Dimas dengan tulus. "Tapi sejak pertemuan pertama, saya merasa ada sesuatu yang istimewa dari Mbak Sari. Kesederhanaan beliau, ketulusan beliau. Di zaman sekarang ini, susah sekali menemukan wanita seperti itu." Ibu menangis, menangis bahagia. Sudah lama, sangat lama dia menunggu. Ada pria baik yang mau melamar anaknya. Sari yang sederhana, Sari yang biasa saja, Sari yang bahkan tidak pernah punya pacar seumur hidupnya. "Bagaimana nak? Kamu mau?" tanya ibu setelah Dimas pulang. Sari bingung. Dia bukan tidak suka dengan Dimas. Pria itu baik, sopan, tampan pula. Tapi dia baru kenal 3 minggu. Bagaimana bisa menikah dengan orang yang baru dikenal 3 minggu? Tapi ketika Sari melihat mata ibunya yang berbinar, melihat senyum bahagia di wajah ibu yang selama ini hanya dipenuhi lelah dan kesedihan, Sari tidak sanggup menolak. "Baik Bu, kalau itu membuat ibu bahagia." Dan sejak itulah, semuanya berjalan sangat cepat, terlalu cepat. Dimas datang berkali-kali untuk mengenal Sari lebih dekat. Mereka berbincang di teras rumah ditemani ibu. Dimas menceritakan masa kecilnya, keluarganya, pekerjaannya. Sementara Sari kebanyakan diam, hanya mendengarkan, sesekali tersenyum. Dimas memang pria yang sempurna. Terlalu sempurna mungkin. Dia perhatian, selalu bertanya kabar Sari, selalu membawakan oleh-oleh kecil. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati Sari. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Kenapa pria seperti Dimas mau menikahi gadis seperti dirinya? Kenapa dia begitu terburu-buru? Apa yang sebenarnya dia cari dari pernikahan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala Sari, tapi dia tidak pernah berani bertanya. Takut jawaban yang dia terima akan menghancurkan kebahagiaan ibu. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang Sari bayangkan. Hanya 2 bulan setelah lamaran. Dimas bilang dia tidak mau menunggu lama. Dia ingin segera membangun keluarga kecil bersama Sari. Pernikahannya sederhana, hanya di masjid kampung dengan undangan tidak lebih dari 50 orang. Sebagian besar adalah tetangga dan teman-teman ibu. Dari pihak Dimas, hanya hadir beberapa rekan kerjanya. Keluarganya, katanya, tinggal di Surabaya dan tidak bisa datang karena ada keperluan mendadak. Sari mencoba tidak berpikir aneh-aneh, mencoba menerima semua penjelasan Dimas dengan lapang dada. Tapi rasa was-was itu tetap ada, menggerogoti hatinya sedikit demi sedikit. Setelah ijab kabul yang berlangsung hikmat, setelah semua tamu bersalaman dan memberi selamat, Dimas membawa Sari ke sebuah rumah kontrakan yang sudah dia siapkan. Rumah kecil 2 kamar di daerah Cibubur, jauh lebih bagus dari kontrakan Sari yang dulu. Malam pertama mereka sebagai suami istri berlalu dengan canggung. Dimas sangat lembut, sangat perhatian. Dia tidak memaksa Sari untuk apapun. Dia mengerti Sari masih butuh waktu untuk terbiasa dengan kehidupan baru ini. Hari-hari pertama, pernikahan terasa seperti mimpi. Dimas bangun pagi untuk bekerja. Sari mengantar sampai depan pagar. Sari memasak untuk makan malam. Dimas selalu memuji masakan istrinya. Mereka seperti pasangan pengantin baru pada umumnya. Tapi keanehan mulai terlihat di minggu ketiga pernikahan mereka.
Dimas sering pulang larut, kadang hampir tengah malam. Dia bilang ada proyek besar di kantor. Sari percaya. Dia tidak punya alasan untuk tidak percaya. Sampai suatu malam, Sari terbangun karena mendengar Dimas berbicara di teras. Suaranya pelan, tapi Sari bisa mendengar nada tegang di sana. Aku sudah bilang, aku butuh waktu, tidak bisa secepat itu. Ya, aku tahu ini sudah kesepakatan, tapi kasih aku waktu 2 bulan lagi. Sari mendengar dengan jantung berdebar. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Dengan siapa Dimas bicara tengah malam begini? Ketika Dimas masuk kembali ke kamar, Sari pura-pura tidur. Matanya terpejam tapi pikirannya kalut. Ada apa sebenarnya? Keesokan paginya, Sari mencoba bertanya dengan hati-hati. Mas, tadi malam ada telepon ya? Aku sempat dengar suara Mas di teras. Dimas terlihat sedikit kaget, tapi dia cepat tersenyum. Oh, itu teman kantor. Ada masalah proyek. Maaf ya kalau membangunkan kamu. Sari mengangguk, tapi dia tahu Dimas berbohong. Dia bisa melihatnya dari cara Dimas menghindari tatapan matanya. Sejak saat itu, Sari mulai memperhatikan lebih detail, dan dia menemukan hal-hal yang aneh. HP Dimas yang selalu dikunci dengan password yang rumit. Dimas yang sering keluar rumah dengan alasan membeli rokok, tapi tidak kembali sampai berjam-jam. Amplop-amplop coklat yang kadang Sari temukan di laci meja kerja Dimas yang selalu dikunci. Sampai suatu hari, ibu datang berkunjung dengan wajah panik. Sari, ada yang harus ibu bicarakan, kata ibu dengan mata berkaca-kaca. Kenapa, Bu? Ada apa? Tadi ada orang datang ke rumah, orang dari bank. Mereka bilang, rumah kita dijadikan jaminan hutang. Hutang sebesar 200 juta rupiah. Dunia Sari seketika runtuh. Apa? Tapi bagaimana bisa? Rumah itu kan atas nama ibu. Ibu tidak tahu. Ibu tidak pernah menandatangani apapun. Tapi mereka punya dokumennya, lengkap dengan tanda tangan dan KTP ibu. 2 minggu kemudian, Sari duduk di kantor polisi untuk yang kesekian kalinya. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Dia dan ibu sudah melapor ke polisi, tapi prosesnya lambat, sangat lambat. Dimas seperti menghilang di telan bumi. Rumah mereka sudah disita oleh bank. Mereka sekarang tinggal numpang di rumah tetangga sebelah. Sari masih bekerja sebagai guru TK, tapi gajinya tidak akan pernah cukup untuk membayar hutang 200 juta. Semuanya terasa gelap, sangat gelap. Sampai suatu sore, ada yang mengetuk pintu kamar kecil tempat Sari dan ibu menumpang. Seorang wanita parubaya berjas rapi berdiri di sana. Wajahnya tegas, tapi ada kesedihan di matanya. Mbak Sari, saya Bu Melati. Saya istri Dimas yang sebenarnya. Sari terpaku. Istri? Dimas sudah menikah? Bu Melati masuk dengan mata berkaca-kaca. Maafkan saya, Mbak. Maafkan anak saya. Saya baru tahu dia melakukan ini semua padahal sudah saya larang. Ah, anak ibu? Sari tidak mengerti. Dimas itu anak saya, Mbak. Anak tunggal saya yang sudah terjerumus dalam dunia penipuan sejak kuliah. Saya sudah coba meluruskan dia, tapi dia selalu mengulangi kesalahan yang sama. Dia yang manipulasi saya untuk menandatangani dokumen-dokumen itu dengan alasan investasi. Air mata Bu Melati mengalir. Saya sudah melacak dia kemana-mana, dan saya menemukannya kemarin. Dia sekarang di tahanan polisi daerah Tangerang karena kasus penipuan lain. Mbak tidak akan melihat dia lagi untuk waktu yang lama. Sari tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Saya datang ke sini untuk minta maaf dan untuk memberikan ini. Bu Melati mengeluarkan amplop dari tasnya. Amplop berisi sertifikat rumah ibu. Saya sudah melunasi semua hutang di bank atas nama rumah ini. Ini hasil jual rumah saya di Surabaya. Ini yang bisa saya lakukan untuk menebus dosa anak saya. Maafkan kami, Mbak.
Sungguh, maafkan kami." Bu Melati menangis terseduh-seduh. Sari memeluknya. Mereka menangis bersama. Dua wanita yang sama-sama menjadi korban dari orang yang sama. 6 bulan kemudian, Sari berdiri di depan pengadilan syariah. Kali ini bukan untuk menikah, tapi untuk bercerai. Dimas divonis penjara 5 tahun. Dan Sari tidak mau lagi terikat dengan pria itu. Bahkan hanya dalam status pernikahan di atas kertas. Setelah sidang selesai, Sari berjalan keluar dengan perasaan lega. Beban berat di dadanya mulai terangkat. Ibu menunggunya di luar dengan senyum yang tulus. "Sudah selesai, Nak." "Sudah, Bu. Semuanya sudah selesai." Mereka berjalan keluar dari gedung pengadilan. Matahari sore menerangi jalan mereka. Hangat, penuh harapan. "Bu, maaf ya. Karena Sari, Ibu jadi menderita." Ibu menggeleng. "Bukan salah kamu, Nak. Ini ujian dari Yang Kuasa. Dan kita sudah melewatinya. Kita masih punya rumah, kita masih sehat, kita masih punya satu sama lain. Itu sudah cukup." Sari tersenyum. Senyum yang kali ini tulus. Bukan senyum yang dipaksakan seperti di hari pernikahannya dulu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin dia tidak akan pernah menikah lagi. Mungkin dia akan hidup sendirian bersama ibu sampai tua. Tapi tidak apa. Yang penting, dia sudah belajar. Belajar bahwa cinta sejati tidak datang dengan terburu-buru. Belajar bahwa kesempurnaan yang berlebihan itu mencurigakan. Belajar bahwa tidak apa-apa untuk bertanya, untuk curiga, untuk mempertanyakan. Di jalan pulang, Sari melewati angkot tua jurusan Tanah Abang Kampung Melayu. Angkot yang dulu membawanya bertemu dengan Dimas, tapi kali ini dia tidak naik. Dia memilih naik ojek online. Tidak ada salahnya lebih berhati-hati. Tidak ada salahnya mengubah rute. Karena kadang takdir itu memang bisa berubah. Tergantung pilihan yang kita ambil. Di balik awan mendung, selalu ada matahari yang menunggu untuk bersinar. Pernikahan yang tak pernah diduga itu memang membawa luka, tapi juga membawa pelajaran. Pelajaran bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dari kemampuan kita untuk bangkit, untuk memaafkan, dan untuk melangkah maju. Karena hidup harus terus berjalan. Hati-hati dengan kebaikan yang datang terlalu cepat, terlalu sempurna. Karena kadang, di balik senyuman termanis, tersimpan niat yang paling gelap. Tapi jangan pernah berhenti percaya pada kebaikan. Karena di tengah kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk menemukan kita.